Aku terbaring sakit parah di rumah, sementara suamiku malah memboyong seluruh keluarganya berlibur. Sebelum pergi, ia bahkan menyembunyikan obat-obatanku. Saat mereka kembali pada hari ke-74, begitu membuka pintu, ia tertegun dan membeku. Membuang obat-obatan vital istrinya yang terbaring tak berdaya, lalu dengan santai berlibur ke Eropa menanti hari untuk menerima warisan. Namun, keluarga mertua yang tamak itu tak pernah menduga, saat mereka pulang menenteng koper-koper mewah, yang menyambut mereka bukanlah harta melimpah, melainkan sebuah jaring mematikan yang mencampakkan mereka semua ke kolong jembatan di tengah dinginnya malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terbaring tak bergerak di atas kasur empuk di tengah kamar tidur luas di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng, Jakarta. Ruangan itu begitu senyap hingga aku bisa mendengar setiap helaan napasku yang lemah dan sulit. Penyakit ganas ini telah menggerogoti seluruh tenaga hidupku, mengubahku dari seorang wanita tangguh, yang menopang seluruh bisnis keluarga menjadi bayangan yang sekarat. Nyawaku kini hanya ditopang oleh pil-pil obat impor mahal yang harus kuminum tepat waktu setiap hari. Angin musim hujan yang dingin menerpa ibu kota Jakarta, berdesir melalui celah jendela kaca. Meskipun ada penghangat ruangan, aku tetap merasakan dingin yang menusuk tulang meresap ke setiap sendi dan pembuluh darah. Tubuhku terasa ngilu tak tertahankan. Sudah 3 hari, aku tidak bisa bangun sendiri, atau berjalan ke dapur hanya untuk membuat segelas air hangat. Aku memejamkan mata, berusaha mengusir rasa mual yang bergejolak di perutku. Dari ruang keluarga, terdengar tawa dan obrolan riuh yang memecah kesunyian pilu di kamar orang sakit ini. Itu adalah suara ibu mertuaku, Ibu Ratna, dan adik iparku yang bernama Dewi. Mereka sedang berdiskusi dengan sangat antusias tentang gaun-gaun yang akan mereka kenakan saat berjalan-jalan di bawah Menara Eiffel di Paris, Prancis. Kemudian, terdengar suara roda koper yang diseret di atas lantai parket kayu jati. Suamiku, Budi, baru saja mengambil beberapa barang lagi dari ruang kerjanya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mengulurkan tangan dan mengetuk pelan gelas kaca di nakas untuk menciptakan suara, berharap seseorang akan masuk. Beberapa saat kemudian, pintu kamar tidur terbuka sedikit. Budi masuk. Ia sudah mengenakan setelan jas yang necis, dengan aroma parfum yang menyengat. Ia menatapku dengan pandangan dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan atau khawatir. Aku berbisik memanggil suamiku. Mas Budi, sudah waktunya aku minum obat. Tolong ambilkan segelas air hangat dan botol obat di meja rias. Ya, Budi melipat tangan di depan dada, menghela napas panjang dengan ekspresi kesal. Ia melontarkan keluhan dengan enteng. Kamu ini merepotkan sekali. Sebentar-sebentar minta minum obat. Sudah berapa lama minum obat? Menghabiskan berapa banyak uang? Tapi tidak ada tanda-tanda membaik. Diam saja di situ, nanti bangun sendiri dan ambil. Seluruh keluarga sedang sibuk bersiap-siap ke bandara. Tidak ada yang punya waktu untuk melayanimu terus-menerus. Aku terperangah, berusaha menahan air mata yang hendak tumpah dari sudut mataku. Aku bertanya lagi dengan suara bergetar. Mas bilang apa? Keluarga mau pergi kemana sementara aku terbaring sakit seperti ini? Siapa yang akan memasak bubur? Siapa yang akan mengambilkan obat untukku? Ibu Ratna masuk dari ambang pintu, diikuti oleh Dewi. Ibu mertuaku mencibir, tatapannya penuh penghinaan, memandang menantunya yang semakin kurus karena penyakit. Ia berkata dengan nada angkuh, kami mau berlibur ke Eropa, tiketnya sudah dipesan sejak bulan lalu. Masa hanya karena kamu sakit, kami semua harus membatalkan perjalanan yang sudah direncanakan sejauh itu? Kamu di rumah sendirian, urus dirimu sendiri. Kalau lapar, pesan makanan online. Obat-obatan, ya ambil sendiri. Budi sudah bekerja keras menghidupi keluarga ini sepanjang tahun, dia juga berhak beristirahat dan bersenang-senang. Mendengar kata-kata kejam dari mulut ibu mertuaku sendiri, hatiku terasa seperti diremas. Kenyataannya adalah, mulai dari apartemen mewah yang mereka tinggali hingga perusahaan dagang yang dipimpin Budi sebagai direktur, semuanya dibangun dari uang dan jerih payahku. Aku telah menyembunyikan identitasku sebagai putri dari sebuah keluarga konglomerat, menerima peran sebagai istri biasa, dan mundur ke belakang panggung untuk menjaga harga diri suamiku. Aku menyerahkan posisi direktur kepadanya agar ia bisa merasa bangga di hadapan kerabat dan teman-temannya. Namun sekarang, saat aku jatuh sakit, mereka menganggapku sebagai beban, seorang parasit yang tidak berguna. Dewi, adik ipar yang biasanya merayuku untuk meminta uang belanja, kini ikut-ikutan ibunya. Mbak Anissa di rumah istirahat baik-baik, ya. Kami pergi sekitar sebulan saja, jangan manja lagi sama Mas Budi. Dia sudah lelah sekali dengan tekanan pekerjaan. Mereka semua pergi ke ruang keluarga, meninggalkanku sendirian di kamar yang dingin. Aku menatap langit-langit, air mata mengalir membasahi bantal. Kekejaman orang-orang yang pernah kuanggap sebagai keluarga, yang pernah kucintai dan kurawat dengan sepenuh hati, kini terlihat begitu nyata. Mereka bersemangat mempersiapkan perjalanan mewah,
sama sekali mengabaikan fakta bahwa tanpa perawatan dan obat yang tepat waktu, aku bisa mati. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Waktunya bagi keluarga Budi untuk berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengejar penerbangan dini hari. Di kamar tidur, rasa sakit yang hebat mulai melilit perutku karena sudah melewati jadwal minum obat. Rasa sakit itu menjalar dari perut ke dada, membuatku terengah-engah, keringat bercucuran deras meski di luar sedang musim hujan yang dingin. Aku mendengar langkah kaki Budi mendekat. Aku berharap di saat-saat terakhir sebelum pergi, hati nuraninya sebagai seorang suami akan bangkit. Ia akan meninggalkan sebotol air hangat dan mengambilkan obat untukku. Namun, kenyataan selalu lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Budi berjalan ke meja rias, tempat botol obat-obatan mahalku seharga puluhan juta rupiah diletakkan. Itu adalah satu-satunya obat yang bisa menekan perkembangan sel penyakitku, membantuku bertahan hidup dari hari ke hari. Bukannya mengambilkan obat untuk istrinya, ia malah menyapu bersih semua botol obat di atas meja, dan dengan dingin melemparkannya ke keranjang sampah di sudut ruangan. Suara botol-botol plastik yang membentur keranjang sampah terdengar kering dan tajam, memupuskan sisa harapan terakhir di hatiku. Aku panik, mencoba bangkit, tetapi tubuhku benar-benar lumpuh. Aku berteriak dalam keputusasaan yang luar biasa. Apa yang kamu lakukan, Budi? Kamu mau membunuhku? Kembalikan obatku. Budi menoleh menatapku. Senyum di bibirnya begitu kejam dan dingin. Ia mendekati tempat tidur, membungkuk dan berbisik di telingaku, kata-katanya setajam belati. Sudah hentikan sandiwaramu, Anissa. Dokter bilang penyakitmu ini tidak ada harapan. Hidup sehari lagi hanya akan menambah penderitaan. Lebih baik kamu pergi lebih cepat untuk membebaskan dirimu sendiri dan juga keluarga ini. Tenang saja, setelah kamu mati, aku akan mengelola perusahaan dengan baik dan merawat ibu serta Dewi. Semua aset ini sekarang menjadi milikku, tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku menatap nanar pria yang telah menjadi suamiku selama bertahun-tahun, merasa ngeri dengan niat jahatnya yang begitu mengerikan. Ia bukan hanya tidak peduli, tetapi juga begitu kejam hingga ingin membunuhku secara perlahan demi menguasai seluruh kekayaan yang telah kubangun dengan susah payah. Tanpa memberiku waktu untuk bereaksi, Budi terus menusukkan belati kata-katanya. Aku sudah mengambil semua kartu ATM-mu, laptop dan ponselmu juga sudah kubawa. Sebelum keluar rumah, aku akan mematikan saklar utama listrik dan menutup katup air. Kata sandi pintu utama juga sudah kuganti sejak sore tadi. Nikmati saja sisa-sisa hidupmu sendirian di rumah ini. Tidak akan ada yang datang menolongmu. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan berjalan keluar. Pintu kamar tidur dibanting hingga tertutup. 1 menit kemudian, seluruh lampu di apartemen padam, sistem pemanas ruangan berhenti bekerja. Terdengar suara kunci dari luar, menandakan bahwa keluarga mertuaku telah resmi pergi, meninggalkanku terkurung dalam kegelapan, kedinginan, dan kesendirian. Aku terbaring di sana. Air mata telah mengering, digantikan oleh kebencian yang meluap-luap. Kekejaman Budi telah melampaui batas kemanusiaan. Ia ingin aku mati kelaparan, kehausan, dan tersiksa oleh penyakit di dalam rumahku sendiri. Ia yakin bahwa aku adalah wanita tanpa sanak saudara karena selama ini aku selalu berbohong bahwa orang tuaku miskin di kampung dan telah putus kontak. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang lemah, aku menyimpan rahasia terbesar dalam hidupku. Ruangan itu tenggelam dalam kegelapan pekat. Rasa dingin mulai menyergap, dan rasa sakit fisik semakin menjadi-jadi. Aku tahu betul kondisiku saat ini. Tanpa obat, tanpa air, aku tidak akan bertahan lebih dari 24 jam. Aku tidak bisa mati sia-sia dan mengenaskan seperti ini. Aku harus hidup untuk membongkar kedok orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini, hidup untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku. Naluri bertahan hidup yang kuat bangkit. Aku mulai mengerahkan sisa-sisa tenagaku, menggigit bibir untuk mencari cara menyelamatkan diri. Kegelapan menyelimuti ruangan. Apartemen mewah ini sekarang tak ubahnya sebuah kuburan yang dingin. Tubuhku terasa panas karena demam tinggi, namun tangan dan kakiku sedingin es. Setiap serangan rasa sakit yang menusuk dari organ dalam membuatku harus menggigit bibir hingga berdarah agar tidak pingsan. Aku tahu, jika aku memejamkan mata saat ini, aku tidak akan pernah bangun lagi. Budi telah mengambil ponsel pintar dan laptopku, memutus semua sarana komunikasi normal. Tetapi ia tidak pernah menduga kehati-hatian yang sudah menjadi sifatku sebagai seorang pebisnis. Di bawah spray, di sudut terdalam kasur lateks, aku menyembunyikan sebuah ponsel jadul hitam putih dengan baterai yang sangat tahan lama, beserta sebuah kartu SIM sekali pakai yang belum pernah kugunakan secara umum. Itu adalah kebiasaan untuk berjaga-jaga sejak awal merintis usaha, saat aku selalu khawatir akan risiko tak terduga dalam pekerjaan. Tak kusangka, benda yang kuanggap tak berguna itu justru menjadi satu-satunya penyelamat di antara hidup dan mati.
Aku memiringkan tubuh, dengan susah payah menggeser sedikit demi sedikit di atas kasur. Setiap gerakan kecil terasa seperti ribuan jarum menusuk kulitku. Keringat bercucuran membasahi baju tidurku. Butuh waktu hampir setengah jam bagiku untuk bisa mencapai tepi tempat tidur, lalu merogoh ke bawah kasur yang berat itu. Jari jemariku gemetar, kaku kedinginan, meraba-raba di ruang sempit itu. Akhirnya, aku menyentuh permukaan plastik keras dari ponsel itu. Setelah berhasil mengambilnya, aku merasa lega. Layar monokromnya menyala redup di tengah kegelapan. Indikator baterai menunjukkan masih penuh. Melihat cahaya kecil itu, aku menangis. Air mata jatuh berderai di atas layar. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan satu persatu nomor yang telah terukir dalam ingatanku, nomor yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani kuhubungi. Nomor telepon ayah kandungku, Bapak Surya. Sebenarnya, aku bukanlah wanita biasa yatim piatu seperti yang dikira keluarga Budi. Aku adalah putri kandung yang telah lama terpisah dari Bapak Surya dan Ibu Wulan, pendiri sebuah grup konglomerat properti dan ekspor-impor ternama di ibu kota. Karena beberapa insiden dan kesalahpahaman di masa muda, serta demi melindungi cinta suciku dengan Budi dari sorotan tentang perbedaan status sosial, aku memilih untuk hidup mandiri dan menyembunyikan identitas asliku. Orang tuaku sangat marah, tetapi mereka tetap diam-diam melindungiku dari jauh. Aku menggunakan dana perwalian pribadiku untuk membangun karier, menutupi jejak dari keluarga mertua, dan rela menjadi istri rendahan demi mendapatkan apa yang kuyakini sebagai cinta keluarga yang tulus. Kini, di ambang kematian yang dirancang oleh suamiku sendiri, aku sadar betapa fatal kesalahanku. Telepon di seberang sana berdering 3 kali sebelum diangkat. Meskipun sudah tengah malam, suara berat dan berwibawa ayahku terdengar jelas. "Halo, siapa ini?" "Ayah, ini aku, Anissa, putri ayah dan ibu." "Ayah, tolong aku." Suaraku serak, lemah, dan terputus-putus oleh rasa sakit. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara keras seperti ada sesuatu yang jatuh dan pecah. Suara ibuku, Ibu Wulan, terdengar panik. "Itu putriku, kan, Pak? Biar aku bicara dengannya." Ayahku berusaha tetap tenang, tetapi suaranya sudah berubah karena cemas. "Anissa, kamu di mana? Apa yang terjadi padamu?" "Ayah dan ibu di sini, jelaskan kondisimu sekarang." "Jangan takut, ada ayah dan ibu." Aku menahan rasa sakit, lalu menjelaskan situasiku dengan jelas. "Aku sakit parah, dikurung di apartemen di Menteng oleh keluarga suamiku, listrik dan air dimatikan. Mereka sudah membuang semua obat-obatanku dan pergi ke luar negeri. Aku sudah tidak bisa berjalan lagi." Kata sandi pintu luar sudah diganti. "Ayah, kirim orang untuk mendobrak pintu dan menyelamatkanku. Tolong cepat, ayah. Aku kesakitan sekali." Tanpa bertanya lebih lanjut, karakter tegas seorang pimpinan grup konglomerat langsung terlihat. Ayahku memberi perintah dengan lugas. "Tetap nyalakan teleponmu, jangan ditutup." Ayah dan ibu segera ke sana. Panggilan berakhir. Aku memeluk erat ponsel itu. Ruangan masih gelap dan dingin. Namun, di dalam hatiku telah menyala secercah api kehangatan. Ikatan darah keluarga adalah perasaan paling suci. Tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kita di saat-saat paling sulit. Aku memejamkan mata, dengan tenang menanti cahaya kehidupan datang mengetuk pintu. Bersamaan dengan itu, aku menanamkan dendam ini dalam-dalam. Bersumpah pada diriku sendiri akan membuat orang-orang tak tahu berterima kasih itu membayar harga yang setimpal. Waktu penantian terasa begitu lama, seolah berabad-abad. Dinginnya malam Jakarta terus meresap ke dalam tubuhku yang lemah. Aku mulai jatuh ke dalam kondisi setengah sadar. Bayangan-bayangan masa kecil yang bahagia bersama ayah dan ibu terus muncul. Berselang-seling dengan wajah kejam Budi saat ia melemparkan botol-botol obatku. Tiba-tiba, suara keras yang mengguncang seluruh apartemen terdengar dari arah ruang keluarga. Suara mesin pemotong logam yang memekakkan telinga memecah keheningan, disusul oleh derap langkah kaki yang tergesa-gesa di sepanjang koridor. Cahaya senter berkekuatan tinggi menyapu setiap sudut, mengusir kegelapan pekat. Pintu kamarku didobrak hingga terbuka. Cahaya yang menyilaukan membuatku harus menyipitkan mata. Dalam sorotan cahaya itu, aku melihat sosok yang kukenal, ayahku, Bapak Surya. Pria yang selalu menunjukkan wajah berwibawa di dunia bisnis, kini berlari ke arah tempat tidurku dengan wajah pucat pasi penuh kepanikan. Tepat di belakangnya adalah ibuku, Ibu Wulan, bersama tim medis berjas putih yang membawa kotak-kotak peralatan darurat. "Ya Tuhan, putriku." Ibuku menghambur, memeluk tubuhku yang dingin dan menangis histeris. Air mata hangatnya jatuh di pipiku, membawa serta cinta kasih yang tak terbatas. Ayahku berdiri di samping, tangan besarnya yang gemetar menggenggam tanganku erat. Ia menoleh dan membentak tim medis swasta yang baru saja ia panggil darurat.
Cepat, periksa tanda-tanda vitalnya. Suntikkan obat penguat jantung. Lakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawa putriku. Dr. Haris, yang telah merawat kesehatan keluarga kami selama bertahun-tahun, segera mendekat. Ia dengan sigap memeriksa denyut nadi, mengukur tekanan darah, dan memerintahkan perawat untuk segera memasang infus. Pasien mengalami syok karena kekurangan obat vital dan hipotermia parah. Harus segera dipindahkan ke rumah sakit pribadi keluarga untuk dimasukkan ke ruang perawatan intensif. Dengan gerakan cepat dan hati-hati, aku dibungkus selimut termal tebal, lalu diletakkan di atas tandu darurat. Saat tim medis membawaku keluar dari apartemen, aku melihat tim keamanan pribadi ayahku sudah siaga di koridor. Ayahku berhenti sejenak di tengah ruang keluarga, memandang sekeliling rumah yang dingin tanpa listrik dan air. Matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Ia memerintahkan asistennya yang berdiri di samping, "Kirim orang untuk menjaga kondisi asli rumah ini, kumpulkan semua rekaman CCTV gedung ini." Beraninya mereka melakukan hal sekejam ini pada putriku. Akan kutunjukkan pada mereka apa artinya hidup tapi serasa mati. Ambulans khusus meraung-raung memecah kesunyian malam ibu kota, melesat menuju rumah sakit internasional terbaik di kota. Di dalam ambulans yang hangat, ibuku terus menggenggam tanganku, tak henti-hentinya mengelus rambutku yang basah oleh keringat. Ayahku duduk diam di sudut, matanya memerah menahan rasa sakit hati dan penyesalan. "Maafkan aku, ayah, ibu," bisikku melalui masker oksigen. Ibuku segera meletakkan jarinya di bibirku, dengan lembut menenangkan. "Jangan bicara apa-apa nak, simpan tenagamu. Kita sudah mau sampai rumah. Ada ayah dan ibu di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Malam itu, pertempuran untuk merebut kembali kehidupanku berlangsung sengit di ruang gawat darurat khusus. Dengan bantuan peralatan paling modern dan obat-obatan paling mahal yang disediakan oleh keluargaku, detak jantungku perlahan mulai stabil. Setelah melewati masa kritis, aku tertidur lelap, aman, dan damai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi istri dan menantu, aku merasakan apa artinya perlindungan yang sesungguhnya. Malaikat maut telah mengetuk pintu, tetapi pelukan keluarga telah menarikku kembali dari jurang kematian. Aku terbangun saat sinar matahari pagi yang hangat menerobos jendela besar di kamar rawat VIP. Sudah seminggu berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Kesehatanku pulih secara ajaib di bawah perawatan intensif dari tim dokter terbaik dan cinta kasih tak terbatas dari kedua orang tuaku. Setiap hari, aku diberi asupan makanan paling bergizi seperti sarang burung walet dan ginseng, dikombinasikan dengan protokol pengobatan paling canggih. Pagi ini, ibuku membawakan semangkuk bubur ayam kampung dengan jamur yang harum. Sambil menyuapiku, ia dengan lembut bercerita hal-hal ringan untuk menghiburku. Ayahku masuk ke kamar, membawa sebuah tablet di tangannya. Wajahnya tenang, tetapi matanya selalu memancarkan ketajaman. Ia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur, lalu berkata dengan jelas, "Anissa, lihat ini. Tim investigasi ayah sudah memulihkan semua akun pribadimu." Aku mengambil tablet itu dan mengusap layarnya. Serangkaian notifikasi dari bank yang masuk ke email pribadiku berwarna merah menyala. Bersamaan dengan itu, halaman media sosial Dewi dan Ibu Ratna sudah terbuka. Selama aku berjuang melawan penyakit di tanah air, keluarga mertuaku sedang menikmati kehidupan mewah di Eropa dengan uang hasil jerih payahku. Di halaman pribadinya, Dewi terus mengunggah foto-foto check-in di lokasi-lokasi terkenal di Paris, Prancis. Ia mengenakan mantel bulu mewah, menenteng tas Chanel senilai ratusan juta rupiah, dan tersenyum berpose di bawah Menara Eiffel. Keterangan fotonya penuh dengan kebanggaan. "Hidup ini singkat, harus dinikmati kemewahan yang diberikan oleh kakakku." Ibu Ratna tidak mau kalah. Ia terus-menerus melakukan siaran langsung di media sosial, pamer kepada kerabat di kampung halaman tentang makan malam di restoran berbintang Michelin di Italia, dan menginap di hotel bintang 5 yang mewah. Dalam salah satu kolom komentar, ketika seorang kerabat menanyakan kabar menantunya yang sakit di rumah, Ibu Ratna dengan santai mengetik balasan, "Hidup dan mati sudah ada takdirnya, keluarga kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau tidak berhasil ya mau bagaimana lagi. Sebentar lagi kami pulang untuk mengurus pemakamannya, itu sudah cukup berbakti." Di samping foto-foto glamor itu, terdapat laporan tagihan kartu kredit yang panjang. Budi telah menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung dengan akun perusahaan milikku untuk berbelanja tanpa batas. Jam tangan Rolex, perhiasan berlian, membayar tagihan hotel mewah, dan menyewa mobil convertible untuk berkeliling di pesisir pantai. Hanya dalam waktu kurang dari 20 hari, jumlah yang mereka habiskan telah melampaui 650 juta rupiah. Melihat angka-angka yang menari di layar, hatiku tidak lagi merasakan sakit atau putus asa, melainkan ketenangan yang menakutkan. Rasa sakit hati telah membeku,
mengkristal menjadi tekad sekuat baja. Mereka mengira aku sedang membusuk di rumah, bersiap-siap merencanakan pesta perayaan dan menerima warisan. Mereka menganggap nyawaku seperti sampah, menggunakan uangku untuk memuaskan keserakahan mereka yang tak terbatas. Ayahku angkat bicara, memecah kesunyian. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jika kamu mau, ayah bisa langsung membekukan semua kartu kredit mereka di luar negeri, membiarkan mereka terlantar di jalan sekarang juga. Aku menggelengkan kepala, meletakkan tablet itu di meja. Suaraku terdengar lembut namun tegas. Tidak perlu, ayah. Biarkan mereka berfoya-foya sepuasnya. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin dalam ilusi kekayaan. Aku ingin mereka menikmati 74 hari liburan mereka sesuai rencana. Selama waktu itu, aku akan pulih sepenuhnya, mengambil kembali semua dokumen hukum, mengalihkan kepemilikan aset, dan mencabut posisi direktur di perusahaan. Aku ingin saat mereka pulang membawa koper, membuka pintu, mereka akan dihadapkan pada mimpi buruk yang paling nyata. Aku akan mengambil kembali semuanya. Tidak kurang 1 sen pun, dan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Ayahku tersenyum puas. Ia mengelus kepalaku, matanya penuh kebanggaan. Bagus, itu baru Putri Surya. Masalah perusahaan dan dokumen hukum, tim pengacara grup akan membantumu mengurus semuanya. Kamu hanya perlu fokus pada pemulihanmu. Selama hari-hari berikutnya, sambil menjalani perawatan, aku diam-diam menebar jaring raksasa. 74 hari pemborosan keluarga Budi di negeri orang juga merupakan 74 hari transformasiku, menanggalkan sepenuhnya kelemahan dan kepasrahan untuk kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Seorang wanita tangguh, siap menghadapi dan membersihkan sampah dalam hidupku. Kisah pembalasan ini baru saja dimulai. Waktu berlalu begitu cepat, 74 hari terasa seperti mimpi panjang dengan berbagai macam emosi. Hari-hari pertama di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Internasional, aku harus menghadapi rasa sakit fisik yang menyiksa. Antibiotik dan protokol pengobatan yang kuat membuatku sangat lemah. Namun, setiap kali membuka mata dan melihat tatapan cemas ayah serta senyum penyemangat ibu, aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku harus hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Pada hari ke-30, tubuhku mulai menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Aku sudah bisa turun dari tempat tidur sendiri dan berjalan-jalan di taman rumah sakit yang rindang. Makanan bergizi yang dirancang khusus oleh ahli gizi, dikombinasikan dengan suplemen langka yang didatangkan ayahku dari luar negeri, telah membantuku mendapatkan kembali berat badanku. Kulit pucat dan kusamku kini telah kembali merona. Rambutku yang kering karena kekurangan nutrisi perlahan menjadi berkilau dan lembut. Berdiri di depan cermin besar di kamar mandi, aku hampir tidak mengenali wanita kurus dan kuyu sebulan yang lalu. Sebaliknya, yang kulihat adalah wajah yang berseri, tatapan mata yang tegas, dan sikap yang tenang luar biasa. Selama masa pemulihanku, orang tuaku sama sekali tidak pernah menyinggung keluarga mertua, agar aku tidak terbebani. Tetapi aku tahu betul, untuk mencabut akar kejahatan mereka, aku tidak bisa hanya mengandalkan air mata atau kebencian. Aku butuh hukum dan perhitungan yang matang. Aku meminta izin ayah untuk bertemu dengan tim pengacara pribadi grup perusahaan. Pak Binsar, Kepala Departemen Hukum dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, secara pribadi datang ke rumah sakit untuk bekerja denganku setiap sore. Kami meninjau ulang semua dokumen aset. Apartemen mewah di Menteng, tempat aku hampir kehilangan nyawa, adalah properti yang kubeli sebelum menikah menggunakan dana dari perwalian keluargaku. Di sertifikat kepemilikan, hanya tercantum namaku. Budi sama sekali tidak memiliki hak apapun di sana. Untuk perusahaan dagang, aku mendirikannya dengan modal sendiri, tetapi karena ingin menjaga harga diri Budi di hadapan kerabatnya, aku membuat surat kuasa yang menunjuknya sebagai direktur utama, sementara aku sendiri mundur menjadi staf manajer gudang biasa. Pak Binsar dengan cermat membolak-balik setiap halaman berkas, menganalisis dengan jelas. Ibu Anissa, secara hukum, Ibu memegang 95% saham perusahaan. Bapak Budi hanyalah seorang direktur yang dipekerjakan berdasarkan surat kuasa dari Ibu. Kapanpun, Ibu dapat secara sepihak mengakhiri kontrak kerjanya dan mencabut jabatannya tanpa memerlukan persetujuan darinya. Kartu-kartu kredit yang ia gunakan untuk berfoya-foya di luar negeri juga merupakan kartu tambahan yang terhubung langsung dengan rekening pribadi Ibu. Mendengar itu, aku tersenyum sinis, senyum getir atas kebodohanku di masa lalu, tetapi juga senyum kemenangan untuk permainan saat ini. Aku meminta Pak Binsar untuk segera menyiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan. Pertama, surat keputusan pemberhentian Budi dari jabatan direktur. Kedua, pencabutan seluruh kuasa hukumnya di perusahaan. Ketiga, mempersiapkan perintah pembekuan rekening bersama,
dan kartu kredit tambahan, yang hanya menunggu perintah dariku untuk dieksekusi. Semua prosedur pengalihan nama dan jaminan aset legal diselesaikan secara rahasia di bawah bantuan para pengacara dan jaringan luas keluargaku. Sementara aku sibuk dengan angka-angka, kontrak, dan pasal-pasal hukum, di belahan dunia lain, keluarga Budi masih terbuai dalam mimpi kekayaan semu mereka. Mereka masih rutin mengunggah foto-foto pesta pora dan belanja barang-barang mewah di Eropa. Mereka menghabiskan uang hasil keringat dan air mataku dengan mentalitas sebagai calon ahli waris yang akan menerima harta melimpah dari orang yang sudah mati. Kontras antara ketenanganku yang dingin dan perhitungan di sini dengan kebodohan dan keserakahan mereka di sana membuat jaring yang kutebar menjadi semakin sempurna. Pada hari ke-70, kepala dokter secara resmi menyatakan bahwa aku telah pulih sepenuhnya. Semua indikator vital dan hasil tes laboratorium berada pada level ideal. Sel-sel penyakit telah sepenuhnya terkendali berkat obat terbaru. Aku meminta izin orang tuaku untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke apartemen di Menteng untuk mempersiapkan babak terbaik dalam hidupku. Ayahku setuju, tetapi ia bersikeras menugaskan tim keamanan paling elit dari grup, yang dipimpin oleh Heru, seorang mantan prajurit dengan postur tegap dan keahlian bela diri yang tinggi, untuk mengawalku. Aku kembali ke rumah yang familiar itu. Tempat ini telah dibersihkan, didisinfeksi, dan seluruh perabotan yang rusak telah diganti oleh orang-orang suruhan ayahku. Suasana suram dan menyedihkan tempo hari telah sirna, digantikan oleh aroma minyak esensial kayu manis yang hangat. Aku dengan hati-hati memilih gaun sutra berwarna merah marun, dipadukan dengan selendang bulu yang anggun. Aku duduk di depan meja rias, dengan teliti memoles lipstik dan bedak. Pantulan di cermin adalah seorang wanita yang berkuasa, elegan, dan tidak lagi menunjukkan jejak kelemahan. Aku berjalan ke ruang keluarga. Duduk di sofa empuk, sambil menikmati secangkir teh sarang burung walet. Di sekelilingku, 4 pengawal berjas hitam dengan kacamata hitam berdiri tegap di 4 sudut ruangan. Semuanya sudah siap. Perangkap telah dipasang, hanya menunggu mangsa yang serakah masuk dengan sendirinya. Transformasiku selama 74 hari ini bukan hanya kebangkitan fisik, tetapi juga kelahiran kembali jiwa yang kuat, yang bertekad menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Menurut informasi intelijen yang diberikan oleh tim ayahku, penerbangan dari Eropa yang membawa keluarga Budi telah mendarat 2 jam yang lalu. Saat ini, mereka pasti sedang sibuk mengangkut koper-koper penuh barang mewah ke dalam taksi untuk kembali ke apartemen. Jantungku berdetak dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa takut atau gelisah. Suasana di ruang keluarga begitu hening hingga suara detak jarum jam di dinding bisa terdengar. Aku menyesap teh sarang burung walet, merasakan manisnya yang lembut di lidah. Heru, kapten tim pengawal, berdiri 1 meter dariku, posturnya sekokoh benteng. 3 pengawal lainnya berdiri dalam posisi siaga, mata mereka lurus menatap pintu kayu jati yang kokoh. Segala sesuatu di dalam rumah ini memancarkan aura kekuasaan dan dingin yang menusuk. Dari koridor luar, suara roda koper yang diseret mulai terdengar semakin jelas, diselingi oleh tawa riang dan obrolan santai dari Budi dan keluarganya. Sistem peredam suara apartemen ini sangat baik, tetapi karena mereka berbicara terlalu keras, sengaja pamer kepada tetangga, aku yang berada di dalam masih bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Suara Ibu Ratna terdengar melengking, penuh kepuasan. Budi, hati-hati bawa tas baru Ibu, itu edisi terbatas harganya ratusan juta, lecet sedikit saja bisa bikin sakit hati. Nanti sampai rumah, istirahat sebentar, lalu buka laptop, cari nomor telepon layanan pemakaman yang bagus. Pasti mayat si Anissa sudah bau, kita harus sewa tim desinfeksi profesional juga, biar tidak bau di rumah mewah Ibu ini. Dewi menimpali ibunya dengan nada antusias. Betul itu Mas. Setelah pemakaman selesai, jangan lupa hubungi pengacara untuk segera mengurus balik nama sertifikat apartemen ini. Perusahaan itu juga harus segera ganti nama direkturnya. Aku sudah mengincar mobil sport warna pink yang cantik. Setelah urusan Mbak Anissa beres, Mas harus belikan untukku ya. Budi tertawa puas, tawa seseorang yang yakin telah memenangkan permainan. Ibu dan Dewi tenang saja. Semua akan beres. Dokumen-dokumennya sudah ada. Jadi proses warisan akan cepat. Uang di rumah ini sekarang menjadi milik kita. Kalian mau beli apa saja, boleh. Sekarang, siapkan mental untuk tutup hidung. Aku buka pintunya. Aku mendengar bunyi bip-bip dari panel kunci pintar di luar. Budi sedang memasukkan kata sandi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pada malam aku dibawa ke UGD, ayahku telah memerintahkan orang untuk membongkar kunci lama dan memasang sistem keamanan yang baru. Bunyi bip panjang yang menandakan error terdengar. Budi menggerutu kesal. Aneh, kok kata sandinya salah? Jelas-jelas waktu ke bandara sudah kuganti jadi tanggal lahir Dewi.
Ibu Ratna mengomel. Coba lagi, mungkin kamu salah tekan angka. Perjalanan jauh bikin lelah, ibu hanya ingin cepat masuk dan istirahat. Budi mencoba untuk kedua kalinya, dan suara error yang sama terdengar lagi. Di dalam, aku memberi isyarat pada Heru. Ia mengangguk, berjalan dengan tenang ke arah pintu utama, memutar kunci pengaman dari dalam, dan tiba-tiba membuka pintu lebar-lebar. Pintu kayu terbuka, cahaya dari koridor menerobos masuk, menyorot langsung ketiga wajah yang tampak kesal dan lelah. Dan kemudian, dalam sepersekian detik, semua ekspresi di wajah mereka membeku, senyum puas di bibir Budi lenyap seketika. Digantikan oleh mata yang melotot, seolah bola matanya hendak keluar. Ibu Ratna ternganga, tas mewah di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Dewi mundur selangkah, kakinya tersandung koper besar hingga hampir terjatuh. Di hadapan mereka bukanlah sebuah rumah yang gelap dan berantakan, tanpa bau busuk mayat. Mereka berdiri di depan sebuah ruang keluarga yang bermandikan cahaya matahari, dengan aroma minyak esensial yang menenangkan. Dan di tengah ruangan, di atas sofa mahal, duduklah aku. Aku mengenakan gaun sutra merah menyala, dengan aura anggun dan berkuasa seperti seorang ratu yang menyambut para pengkhianat. Di sekelilingku, 4 pria berjas hitam, tinggi besar, dengan otot kekar menatap mereka dengan tatapan setajam pisau. Aku perlahan meletakkan cangkir teh di meja kaca, tersenyum tipis. Senyumku sangat ramah, tetapi membuat suhu di sekitar terasa turun drastis. Aku berkata dengan suara lembut dan jelas, bagaimana liburan di Eropanya? Kalian pulang lebih cepat dari perkiraanku. Kenapa berdiri mematung di sana? Masuklah. Pintunya sudah terbuka. Tak satu pun dari mereka bertiga bisa mengucapkan sepatah kata. Mereka seperti patung batu yang membeku di tempat. Kenyataan di depan mata mereka terlalu surreal, terlalu mengerikan dibandingkan dengan apa yang mereka bayangkan selama 74 hari terakhir. Wanita yang mereka yakini telah mati kelaparan dan kehausan dalam kegelapan, kini hadir dengan sangat sehat, memesona, dan memegang kendali penuh di rumah ini. Kejutan yang mematikan ini adalah hadiah pertama yang kuberikan untuk mereka pada hari kepulangan mereka. Keheningan yang mencekik menyelimuti seluruh ruang keluarga. Ibu Ratna adalah orang pertama yang tersadar dari keterkejutannya. Sifatnya yang galak dan terbiasa menjadi nyonya rumah yang cerewet segera mengambil alih rasa takutnya. Ia melangkah masuk dengan angkuh, menunjuk lurus ke wajahku, dan berteriak dengan suara melengking, "Anissa, kamu belum mati? Kalau belum mati, kenapa kamu berani mengganti kata sandi pintu rumah? Dan lagi, siapa pria-pria berandal ini? Mumpung suamimu tidak ada, kamu berani membawa laki-laki lain ke rumah untuk bersenang-senang? Benar-benar perempuan tidak tahu malu, mencoreng nama baik keluargaku." Melihat ibunya angkat bicara, Budi segera mendapatkan kembali keberaniannya. Ia buru-buru masuk, berpura-pura menjadi suami teladan yang dikhianati, dan berteriak menuntut. "Pertanyaan ibu benar, jelaskan semuanya padaku. Selama 74 hari ini, apa yang kamu lakukan di rumah? Kenapa ada pengawal-pengawal ini di sini? Jangan pikir karena kamu sakit, kamu bisa berbuat semaumu. Aturan di rumah ini tidak mengizinkanmu bertindak seenaknya." Dewi, yang bersembunyi di belakang ibu dan kakaknya, ikut mencibir, pasti dia pura-pura sakit parah untuk menipu kita agar pergi. Lalu di rumah dia berpesta dengan pria bayaran. Lihat saja pakaian sutranya dan riasannya yang menor, sudah kelihatan sifat aslinya. Aku duduk diam di sofa, membiarkan mereka melontarkan tuduhan dan fitnah. Sandiwara konyol mereka hanya semakin menonjolkan sifat tak tahu malu dan karakter busuk mereka. Aku perlahan berdiri, merapikan gaun sutraku dengan sikap yang sangat tenang. Heru maju setengah langkah, berniat turun tangan untuk melindungiku dari hinaan itu, tetapi aku memberi isyarat agar ia berhenti. Aku berjalan ke meja kopi kayu solid, mengambil setumpuk dokumen tebal yang sudah terjilid. Aku berjalan perlahan ke arah Budi dan keluarganya. Tatapanku dingin, menyapu setiap wajah yang berusaha terlihat angkuh itu. "Kalian sudah selesai bicara? Kalau sudah, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ini." Setelah berkata begitu, aku melemparkan tumpukan dokumen itu ke dada Budi. Lemparan yang cukup kuat membuat berkas-berkas itu jatuh berserakan di lantai. Kertas-kertas yang penuh dengan angka itu tersebar di kaki mereka. Itu adalah salinan laporan transaksi kartu kredit mereka di luar negeri selama 74 hari. Ibu Ratna dan Budi menunduk melihatnya, dan raut wajah mereka mulai berubah. Aku berkata dengan suara lantang dan jelas, membacakan setiap pengeluaran yang sudah kuhafal. Tanggal 15 bulan lalu, Budi menggesek kartu sebesar 230 juta rupiah untuk membeli jam tangan Rolex di Italia. Saat itu, aku sedang menjalani kejut listrik karena gagal jantung di ruang gawat darurat. Tanggal 22, Dewi menggesek kartu untuk membeli 3 tas Chanel di Paris seharga 165 juta rupiah. Pada hari yang sama, aku harus disuntik obat vital seharga 33 juta rupiah untuk mempertahankan hidupku.
Tanggal 5 bulan ini, Ibu Ratna menghabiskan 40 juta rupiah untuk makan malam di restoran Michelin dan membeli kosmetik mewah. Sementara itu, menantunya sedang belajar berjalan lagi dari awal karena kakinya menyusut setelah terbaring terlalu lama. Suaraku menjadi lebih keras, menggema di seluruh ruangan. Total, keluarga kalian telah menghabiskan lebih dari 650 juta rupiah dalam 74 hari. Semua pengeluaran menggunakan kartu kredit tambahan yang diterbitkan oleh perusahaanku, yang terhubung langsung dengan rekening pribadiku. Kalian mengambil uangku, menghabiskan hasil keringatku, terbang ke Eropa untuk bersenang-senang, dan meninggalkanku di rumah setelah membuang obat-obatanku, mematikan listrik, dan menutup air dengan tujuan membunuhku. Konspirasi pembunuhan dan perampokan sekejam itu, apa kalian pikir setelah aku mati tidak akan ada yang tahu? Ibu Ratna gemetar, tergagap. Kamu bicara omong kosong apa? Siapa yang berkonspirasi membunuhmu? Obat itu tidak sengaja tumpah karena Budi. Listrik dan air mati karena perusahaan listrik ada gangguan. Jangan memfitnah. Wajah Budi pucat pasi. Ia sadar bahwa aku tidak hanya tahu segalanya, tetapi juga memiliki bukti yang kuat. Ia mencoba mengubah taktik, melembutkan suaranya, berpura-pura menyesal. Anissa, kamu salah paham. Kami pergi berlibur karena tiketnya sudah terlanjur dipesan dan tidak bisa dibatalkan. Soal di rumah, aku pikir kamu bisa memanggil seseorang untuk membantu. Lihat, sekarang kamu sudah sehat kembali. Kita ini suami istri. Kita selesaikan masalah ini baik-baik. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa getir yang menggema di ruangan. Selesaikan baik-baik? Kalian tidak pantas mengatakan itu padaku. Semua tindakan keji kalian terekam. Dari membuang botol obat ke tempat sampah, menutup katup air, hingga mematikan saklar listrik, semuanya terekam jelas oleh kamera pengintai mini yang kusembunyikan di rak buku. Jangan coba-coba mengelak lagi. Wajah asli kalian sudah terbongkar. Kesabaran dan cintaku untuk keluarga ini sudah mati bersamaku pada malam yang dingin itu. Yang berdiri di hadapan kalian sekarang hanyalah pemilik sebenarnya dari semua aset yang kalian dambakan. Bukti-bukti yang tak terbantahkan dan pernyataanku yang tegas bagaikan seember air es yang disiramkan ke wajah Budi dan keluarganya. Keangkuhan dan kesombongan mereka lenyap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Mereka saling pandang, lalu melihat laporan bank yang berserakan di lantai. Terakhir, mereka menatap keempat pengawal besar yang berdiri siaga. Dewi, adik ipar yang selalu dimanja, tidak tahan dengan tekanan itu dan menangis histeris. Ia memeluk tas mewahnya erat-erat sambil meratap. Mbak Anissa, aku tidak tahu apa-apa. Soal membuang obat dan mematikan listrik itu semua rencana Mas Budi dan Ibu. Aku hanya ikut jalan-jalan. Maafkan aku, Mbak, aku tidak mau terlibat. Mendengar ucapan putrinya, Ibu Ratna menatapnya marah. Tetapi ia sendiri juga gemetar tak bisa berdiri tegak. Sikapnya berubah secepat kilat. Ia melangkah maju, hendak memegang tanganku. Nada suaranya berubah menjadi memelas. Menantuku sayang, ibu tahu ibu salah. Ini semua karena Budi yang gegabah. Ibu sudah tua, pikun, tidak bisa menasihatinya. Ibu minta maaf nak, tolong maafkan keluarga kami kali ini. Kita kan masih satu keluarga. Budi pun bergegas maju, menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, bersumpah. Anissa, aku salah. Aku seperti kerasukan setan hingga melakukan hal-hal keji itu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kita sudah hidup bersama bertahun-tahun. Ikatan pernikahan kita kuat. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Aku janji akan membahagiakanmu seumur hidupku. Tolong jangan perbesar masalah ini. Melihat tiga orang ini bersandiwara di depanku, aku merasa mual. Kemunafikan dan kepengecutan mereka jauh melampaui bayanganku. Mereka siap saling menyalahkan, siap berlutut memohon ampun saat kepentingan mereka terancam. Sama sekali tidak ada ketulusan atau penyesalan yang nyata. Ikatan pernikahan mereka jadikan tameng, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang telah menguburnya hidup-hidup. Aku dengan dingin menarik tanganku, mundur selangkah untuk menghindari sentuhan Ibu Ratna. Aku menatap lurus ke mata Budi, suaraku tegas tanpa emosi. Keluarga, ikatan, maaf, tapi semua itu sudah berakhir pada malam kamu melemparkan obat penyambung hidupku ke tempat sampah. Aku sudah memberimu waktu 74 hari untuk menikmati sisa-sisa kehidupan mewahmu. Anggap saja itu sisa kebaikanku. Sekarang, mimpi itu sudah berakhir. Kembalilah ke dunia nyata. Setelah itu, aku menoleh ke Heru, mengangguk, dan memberi perintah tegas. Heru, lakukan tugas kalian. Bawa orang-orang yang tidak berkepentingan ini keluar dari rumahku sekarang juga. Perintah diberikan. Keempat pengawal itu langsung bertindak dengan sangat profesional dan tegas. Mereka bergerak ke tiga arah, mengamankan Budi dan keluarganya.
Heru langsung mencengkeram lengan atas Budi, cengkeramannya yang kuat membuat Budi meringis kesakitan, tak mampu melawan. Pengawal lain mengunci lengan Ibu Ratna, sementara yang satu lagi menangani Dewi. Ibu Ratna berteriak histeris, meronta-ronta seperti orang gila. Lepaskan aku. Aku ini ibu mertuanya. Aku berhak tinggal di rumah ini. Dasar menantu durhaka, berani kamu mengusir ibu mertuamu, kualat nanti kamu. Budi mencoba memberontak, berteriak-teriak. Anissa, kamu sudah gila. Kamu mau mengusir suamimu sendiri? Ini rumah kita bersama. Aku berdiri melipat tangan, dengan tenang menjawabnya. Kamu salah. Apartemen ini atas namaku sendiri, dibeli dengan uang pribadiku sebelum menikah. Kamu tidak punya hak 1 sen pun di sini. Bawa mereka keluar. 3 pengawal itu tanpa berkata-kata, dengan paksa menyeret Budi dan keluarganya keluar. Perlawanan mereka sia-sia di hadapan fisik dan keahlian para pengawal profesional. Mereka didorong dengan kasar ke koridor luar. Kemudian, pengawal keempat dengan cepat mengambil semua koper mewah yang baru mereka bawa dan melemparkannya keluar. Koper-koper berat itu menghantam dinding koridor, menciptakan suara keras. Dewi menjerit, merangkak di lantai memunguti tas tangannya yang terlempar. Budi dan Ibu Ratna terhuyung-huyung bangkit, pakaian mereka kusut masai, wajah mereka pucat karena malu. Aku melangkah ke ambang pintu, menatap rendah orang-orang yang terpuruk di kakiku, dan memberikan peringatan terakhir, mulai saat ini, kalian tidak punya hubungan apapun lagi denganku. Apartemen ini terlarang untuk kalian selamanya. Jika kalian berani datang lagi ke sini membuat onar, aku akan melaporkan kalian ke polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Bersiap-siaplah menerima hukuman. Setelah itu, aku mundur dan membanting pintu kayu itu. Suara keras itu memutus tangisan dan makian dari luar. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi rumah pintar, dan segera menghapus semua sidik jari lama serta mengubah kata sandi menjadi lebih rumit. Akhirnya, rumah ini kembali tenang dan bersih. Langkah pertama dari pembersihan ini telah selesai. Tapi ini baru permulaan dari kehancuran total keluarga mereka. Keesokan paginya, Jakarta menyambut sinar matahari hangat yang jarang terjadi di musim hujan. Aku bangun pagi, merasa segar dan penuh energi. Setelah tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, aku mengenakan pakaian kerja yang rapi, kemeja sutra putih dipadukan dengan rok pensil hitam, dan mantel panjang yang elegan. Sudah waktunya bagiku untuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan Budi di perusahaan, sekaligus memutus semua sumber keuangan keluarga mereka. Dengan pengawalan tim keamanan, tujuan pertamaku adalah kantor pusat bank terbesar di kota. Sebagai nasabah prioritas utama, aku disambut langsung oleh kepala cabang di ruang VIP. Aku meletakkan dokumen identitas dan kartu keluargaku di atas meja, memberikan instruksi tegas untuk membekukan seluruh saldo di 2 rekening bersama antara aku dan Budi. Selain itu, aku meminta pemblokiran permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Budi, Dewi, dan Ibu Ratna, yang terhubung dengan rekening perusahaanku. Semua tabungan berjangka atas namaku juga harus dipindahkan ke rekening aman yang baru, yang hanya bisa diakses olehku. Staf bank bekerja sangat cepat. Hanya dalam 15 menit, serangkaian pesan konfirmasi masuk ke ponselku. Semua aliran dana yang menopang gaya hidup boros Budi dan keluarganya telah resmi terputus. Mulai saat ini, mereka tidak bisa menarik sepeser pun dari asetku. Meninggalkan bank, kami langsung menuju kantor perusahaan dagang yang kudirikan. Gedung perkantoran kelas A itu berdiri megah di kawasan pusat bisnis yang ramai. Sudah lama sekali aku tidak kembali ke tempat ini. Bukan sebagai manajer gudang yang rendah hati, tetapi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Aku melangkah masuk ke lobi utama dengan sikap percaya diri dan berwibawa. Resepsionis dan para kepala departemen yang melihatku tampak terkejut dan bingung. Aku langsung menuju ruang rapat besar, meminta kepala HRD dan kepala akuntan untuk segera mengadakan rapat darurat. Di sana, aku menunjukkan dokumen bukti kepemilikan 95% sahamku, beserta surat pencabutan kuasa hukum dan keputusan pemberhentian Budi dari jabatan direktur yang berlaku efektif saat itu juga. Semua prosedur administratif dan hukum dengan kementerian terkait telah diselesaikan oleh pengacaraku sebelumnya. Sekarang hanyalah waktu untuk pengumuman resmi. Sekitar pukul 10 pagi, Budi baru datang ke kantor. Ia mengenakan setelan jas necis yang dibelinya di Italia, berjalan angkuh layaknya seorang direktur utama, sama sekali tidak menyadari badai yang telah datang. Begitu ia hendak melangkah melewati pintu kaca otomatis, 2 petugas keamanan menghadangnya. "Maaf, Pak Budi, Anda tidak diizinkan masuk." Budi melotot dan membentak. "Kalian buta. Saya direktur perusahaan ini. Siapa yang memberi kalian izin untuk menghalangi saya? Minggir."
Tepat pada saat itu, kepala HRD keluar, membawa sebuah kardus kecil berisi beberapa barang pribadi lenggan di Budi dari meja kerjanya, beserta selembar surat keputusan berstempel merah. Manajer itu dengan dingin memberikan kardus itu kepada Budi dan berkata, "Bapak, sesuai keputusan Dewan Direksi dan pemegang saham terbesar, yaitu Ibu Anissa, Anda telah resmi diberhentikan dari posisi direktur sejak pagi ini. Anda bukan lagi karyawan perusahaan. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda dan tinggalkan area kantor." Budi membeku, tangannya gemetar saat menerima surat pemecatan itu. Pada saat yang sama, telepon di sakunya berdering keras. Dewi yang menelepon. Suaranya di seberang sana panik bercampur tangis. "Mas Budi, tolong aku sedang minum kopi dengan teman-teman di restoran Bintang 5. Waktu mau bayar, kasir bilang kartunya diblokir. Aku coba pakai kartu lain untuk belanja di mall, tapi ditolak juga. Aku tidak punya uang tunai sepeser pun. Teman-temanku menertawakanku di sini. Coba cek rekeningnya, Mas." Budi dengan panik membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Layarnya hanya menampilkan notifikasi merah. Rekening telah dibekukan atas permintaan pemilik rekening utama. Semua transaksi ditolak. Ia berdiri mematung di tengah lobi gedung. Kardus di tangannya jatuh, isinya berhamburan. Semua keangkuhan yang dibangun dari status parasitnya kini hancur berkeping-keping. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, dari orang-orang yang bergelimang harta, Budi dan keluarganya telah dilucuti dari semua kemewahan semu mereka, resmi jatuh miskin tanpa sepeser pun uang di tengah kerasnya kehidupan nyata. Hukuman ekonomi total dariku telah memberikan pukulan telak, membuka babak baru penderitaan bagi mereka yang tak tahu berterima kasih. Diusir dari gedung perkantoran megah, Budi berjalan gontai di trotoar sambil memeluk kardus berisi barang-barang remehnya. Angin musim hujan yang dingin menusuk menembus lapisan jas tipisnya, membuatnya menggigil. Di sakunya, ponsel terus berdering, panggilan dari ibu dan adiknya. Ia mengangkat telepon, dengan suara lelah mengabarkan bahwa semua rekening telah diblokir dan ia baru saja dipecat. Dari seberang sana, tangisan Dewi dan keluhan Ibu Ratna terdengar memekakan telinga. Mereka bertiga bertemu di sebuah warung kaki lima di gang kecil. Berbanding terbalik dengan penampilan glamor mereka saat baru turun dari pesawat, kini mereka terlihat sangat kumuh. Koper-koper mewah mereka yang lecet tergeletak di tanah berdebu. Mata Dewi bengkak karena menangis, riasannya luntur. Ibu Ratna duduk terkulai di kursi plastik, wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Budi mengobrak-abrik semua sakunya, dan uang receh yang terkumpul hanya sekitar 200.000 rupiah. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk menyewa taksi guna mengangkut barang-barang mereka, apalagi mencari tempat untuk menginap. Saat malam tiba, dinginnya Jakarta mulai menusuk kulit. Tak punya pilihan lain, Budi terpaksa menggadaikan beberapa barang mewah yang baru mereka beli. Ia membawa tas Chanel milik Dewi dan melepas jam tangan Rolex dari pergelangan tangannya. Namun, karena tidak ada surat-surat keaslian dan berada dalam posisi terdesak, pemilik toko gadai hanya mau membeli dengan harga sangat murah, kurang dari 1/10 nilai aslinya. Memegang segenggam uang, Budi merasakan pahitnya kenyataan. Barang-barang mewah itu, tanpa aura kekayaan, hanyalah benda mati yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Dengan uang seadanya, mereka bertiga mencari sebuah kamar kos murah di perkampungan padat penduduk. Kamar itu lembab, sempit, dindingnya mengelupas, dan berbau apek. Tidak ada kasur empuk atau pemanas, hanya ranjang kayu reyot dan selimut tipis yang usang. Ibu Ratna meneteskan air mata. Kemarin ia masih tidur di Hotel Bintang 5. Sekarang ia harus meringkuk di tempat kumuh ini. Makan malam pertama mereka adalah 3 mangkuk mie instan yang diseduh dengan air panas pinjaman dari pemilik kos. Perut mereka lapar, tetapi tak ada yang berselera makan. Kelelahan, kekecewaan, dan ketakutan akan masa depan mulai menggerogoti ikatan keluarga mereka yang rapuh. Saling menyalahkan pun dimulai. Ibu Ratna membanting sumpitnya, menunjuk wajah Budi dan memarahinya. "Ini semua salahmu. Kamu jadi suami tapi bodoh, membiarkan istrimu mengendalikan segalanya. Sekarang kita kehilangan semuanya. Kenapa dulu kamu bilang semua sudah dalam kendalimu? Katanya harta warisan akan segera jadi milikmu. Lihat sekarang, ibu yang sudah tua ini harus ikut menderita bersamamu." Budi tak mau kalah, ia balas membentak ibunya. "Aku melakukan semua ini juga untuk keluarga. Waktu aku gesek kartunya untuk beli tas dan jam tangan buat ibu dan Dewi, apa kalian protes? Kalian malah tertawa senang. Sekarang ada masalah. Kenapa semua dilimpahkan padaku?" Dewi yang mendengar pertengkaran itu semakin kesal. Ia membanting mangkuk minyak ke lantai dan menangis keras. "Sudah hentikan. Bertengkar tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku tidak bisa tinggal di tempat kotor ini lagi. Besok, Mas Budi harus ke kantor menemui Mbak Anissa. Minta kembali uang kita.
Paling tidak, minta uang untuk biaya kuliahku. Kalau tidak, aku berhenti kuliah saja. Di kamar kos yang dingin itu, suara pertengkaran dan tangisan bercampur, menciptakan suasana yang menyedihkan. Baru satu malam merasakan kekurangan, sifat egois dan manja mereka langsung terlihat. Mereka tidak sedikit pun merenungi kejahatan yang telah mereka lakukan padaku, hanya sibuk saling menyalahkan demi kepentingan pribadi yang telah hilang. Penderitaan ini barulah awal dari hukuman nurani yang harus mereka hadapi. Keesokan paginya, saat aku baru tiba di kantor, asistenku berlari masuk dengan panik. Di lobi bawah, Budi dan keluarganya sedang membuat keributan, menarik perhatian banyak karyawan dan pengunjung. Karena putus asa, mereka memutuskan untuk membuat drama, berharap tekanan dari publik akan memaksaku menyerah dan memberikan uang. Melalui layar CCTV yang terhubung ke ruang kerjaku, aku menyaksikan seluruh sandiwara murahan mereka. Ibu Ratna sengaja mengotori wajahnya dengan lumpur agar terlihat menyedihkan. Ia duduk di lantai marmer yang mengkilap, memukul-mukul lantai sambil meraung-raung. "Tolong, lihatlah semua. Menantuku merampas harta kami dan mengusir suami serta ibu mertuanya. Kami merawatnya saat sakit, sekarang dia sehat. Dia malah menelantarkan kami hingga kelaparan." Budi berdiri di sampingnya dengan ekspresi sedih, mencoba menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya. "Istri saya punya selingkuhan, mereka bekerja sama untuk menjebak saya dan merebut perusahaan yang saya bangun dengan susah payah. Saya hanya ingin bertemu untuk bicara baik-baik, tapi dia malah menyuruh keamanan mengusir kami." Dewi juga berperan dengan baik, menangis terseduh-seduh sambil memohon belas kasihan. "Kakak iparku sangat kejam, dia memotong semua uang kuliahku, ingin aku putus sekolah. Keluarga kami sekarang tidak punya tempat tinggal. Kami hanya berharap dia mau memberi kami kesempatan untuk hidup." Kerumunan semakin ramai. Bisik-bisik terdengar, dan petugas keamanan gedung harus membuat barikade untuk mencegah mereka masuk lebih jauh. Beberapa orang bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Aku duduk tenang di kursi direkturku, menyesap kopi hangat. Aku tidak marah, dan tidak berniat turun untuk berdebat dengan mereka. Orang tak tahu malu akan melakukan apa saja saat terdesak. Aku memerintahkan asistenku untuk menghubungi manajemen gedung dan pihak keamanan setempat untuk menangani gangguan ketertiban umum. Sementara mereka sibuk berakting di lobi, tim media dari perusahaan keluargaku bergerak diam-diam. Sebuah postingan terperinci, lengkap dengan bukti-bukti kuat, diunggah ke berbagai platform media sosial besar. Isinya bukan kata-kata kasar, melainkan rangkaian rekaman video dari CCTV. Video pertama menunjukkan Budi dengan dingin membuang semua obatku ke tempat sampah, mematikan listrik dan air sebelum pergi. Video kedua adalah kompilasi foto dan video mereka yang berpesta pora di Eropa, diambil dari akun media sosial mereka sendiri, disertai dengan salinan tagihan kartu kredit senilai lebih dari 650 juta rupiah selama aku berjuang untuk hidup. Dan yang terakhir adalah video kontras yang menunjukkan mereka sedang berguling-guling dan menangis di lobi perusahaan. Hanya dalam beberapa jam, postingan itu viral. Gelombang kemarahan publik meledak, dengan ratusan ribu kali dibagikan, dan komentar yang mengecam keras tindakan kejam keluarga Budi. Netizen merasa ngeri dengan niat jahat seorang suami yang ingin membunuh istrinya demi harta. Komentar-komentar tajam menghujani mereka. Seseorang menulis, "Suami ini lebih kejam dari binatang, pantas dihukum seberat-beratnya." Yang lain berkomentar, "Sudah menumpang hidup pada istri, bersekongkol membunuhnya, sekarang diusir malah membuat drama. Keluarga tak bermoral." Kekuatan media sosial sungguh luar biasa. Informasi pribadi dan alamat mereka dengan cepat ditemukan dan disebar oleh netizen. Topeng korban yang mereka kenakan di lobi gedung terkoyak habis. Pihak berwenang datang, membubarkan kerumunan, dan meminta keluarga Budi untuk pergi. Mereka berjalan gontai, diiringi caci maki dan tatapan hina dari orang-orang di sekitar. Langit tak pernah buta. Kejahatan, seberapapun rapi ditutupi, pada akhirnya akan terbongkar dan dihakimi oleh masyarakat. Badai di media sosial dengan cepat meluas ke dunia nyata, mengubah hidup keluarga Budi menjadi serangkaian tragedi. Setelah kebenaran terungkap, semua pintu harapan tertutup bagi mereka. Mereka akhirnya merasakan bagaimana rasanya dikucilkan oleh seluruh masyarakat. Budi, sebagai otak dari semua ini, menjadi musuh publik. Kehabisan uang, ia mencoba mencari pekerjaan rendahan. Namun, wajahnya sudah terpampang di mana-mana. Saat ia datang untuk wawancara, manajer HRD langsung mengenalinya dan mengusirnya dengan kasar. "Perusahaan kami tidak menerima orang yang moralnya bejat seperti Anda. Silakan pergi. Jangan kotori kantor kami." Ia menjadi daftar hitam di seluruh dunia kerja. Nasib Dewi tidak lebih baik. Video dramanya viral di kalangan mahasiswa kampusnya. Saat ia masuk ke kampus, semua mata memandangnya dengan jijik. Teman-teman yang dulu mengagumi kekayaannya kini menjauhinya. Puncaknya,
pihak universitas memanggilnya dan mengeluarkan surat pemberhentian kuliah karena pelanggaran berat norma etika dan tunggakan biaya. Masa depannya hancur. Sementara itu, Ibu Ratna mengalami hari terburuknya di pasar tradisional. Saat ia hendak membeli sayuran, penjual mengenalinya dari video viral itu. Penjual itu langsung menyiramkan air kotor ke arahnya sambil mengusir, "Pergi, saya tidak menjual apapun untuk ibu mertua jahat sepertimu. Sudah tua tidak tahu diri, malah ikut-ikutan anakmu mau membunuh menantu. Seluruh pasar ini tidak sudi melayanimu." Para pedagang lain ikut mencaci maki hingga ia lari tunggang langgang. Puncak penderitaan mereka terjadi saat kembali ke kos. Pemilik kos, seorang pria galak, sudah menunggu di depan pintu. Ia melemparkan barang-barang mereka ke halaman dan berkata, "Kalian pindah sekarang juga. Sejak pagi banyak orang datang ke sini mencari kalian, mengganggu penghuni lain. Anggap saja uang sewa beberapa hari ini sedekah dari saya. Ambil barang kalian dan pergi dari sini." Malam tiba, dinginnya Jakarta menusuk tulang. Mereka bertiga terlantar di jalanan, tanpa uang, tanpa tempat tujuan. Lelah, lapar, dan kedinginan. Akhirnya, mereka menyeret koper-koper usang mereka ke bawah sebuah kolong jembatan layang, meringkuk di sudut untuk menghindari angin. Ibu Ratna gemetar memeluk Dewi. Budi duduk termenung, matanya kosong. Di tengah dingin yang menggigit, mereka akhirnya merasakan akibat dari kekejaman mereka sendiri. Pakaian mewah tak lagi bisa menghangatkan, tas mahal tergeletak tak berharga. Dulu mereka meninggalkanku dalam kegelapan dan kematian, sekarang hukum karma membuat mereka merasakan keputusasaan yang sama, berlipat ganda. Hari ini adalah hari sidang perceraian dan sengketa aset antara aku dan Budi di pengadilan negeri. Aku masuk ke ruang sidang dengan setelan jas hitam yang elegan, rambutku disanggul rapi, sikapku tenang dan percaya diri. Di belakangku adalah tim pengacara terbaik yang dipimpin oleh Pak Binsar. Sebaliknya, Budi tampak sangat menyedihkan. Ia kurus, kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Pakaiannya kusut dan kotor. Ibu Ratna dan Dewi yang menemaninya hanya bisa menunduk. Sidang dimulai. Pengacaraku, Pak Binsar, dengan lugas memaparkan semua bukti. Ia menjelaskan asal-usul semua aset, baik apartemen maupun perusahaan. Semua dokumen, laporan bank, dan akta jual beli membuktikan bahwa aset-aset itu adalah milik pribadiku, yang diperoleh sebelum menikah atau dengan bantuan dari keluargaku. Budi tidak memiliki kontribusi finansial apapun. Bagian paling tegang adalah saat majelis hakim memutar rekaman CCTV yang menunjukkan Budi membuang obat-obatanku, mematikan listrik dan mengunci keran air. Seluruh ruang sidang bergemuruh marah. Pengacaraku kemudian menuntut ganti rugi sebesar 200 juta rupiah atas kerugian kesehatan dan mental yang kualami. Budi mencoba membela diri dengan suara lemah. "Yang mulia, saya tidak sengaja. Obat itu jatuh. Saya mohon, berikan saya sebagian kecil aset untuk modal hidup. Saya sudah tidak punya apa-apa." Hakim ketua mengetuk palu. "Terdakwa jangan mengelak. Rekaman CCTV membuktikan niat Anda. Hukum melindungi hak bukan keserakahan dan perbuatan amoral. Kesulitan yang Anda alami saat ini adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri." Setelah berdiskusi, majelis hakim membacakan putusan. Perceraian kami disahkan. Seluruh aset, baik apartemen maupun perusahaan, dinyatakan sebagai milikku sepenuhnya. Tuntutan Budi ditolak. Selain itu, pengadilan mewajibkan Budi untuk membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah kepadaku. Palu hakim diketuk, menutup babak kelam dalam hidupku. Keadilan telah ditegakkan. Budi jatuh terduduk di lantai, syok. Ibu Ratna dan Dewi menangis histeris. Putusan ini tidak hanya menghancurkan mimpi mereka, tetapi juga menimpakan utang besar yang mustahil bisa dibayar oleh seorang pengangguran seperti Budi. Itulah harga yang harus mereka bayar untuk keserakahan tanpa batas. Langit Jakarta hari ini cerah. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, menghirup udara segar dalam-dalam. Beban berat di pundakku selama ini akhirnya terangkat. Aku merasa ringan, damai, dan bebas. Tidak ada lagi kebencian. Hanya kebebasan murni dari seseorang yang telah terlahir kembali. Heru sudah membukakan pintu mobil mewah untukku. Tepat saat aku akan masuk, 3 sosok kumuh berlari dan menghalangi jalan. Budi, Ibu Ratna, dan Dewi. Mereka tampak begitu menyedihkan. Tanpa sisa harga diri, mereka serempak berlutut di aspal yang dingin. Ibu Ratna bersujud berulang kali, dahinya berdarah. "Anissa, menantuku. Ibu tahu dosa ibu sangat besar. Hidup di kolong jembatan membuat mata ibu terbuka. Ibu salah, nak. Harta telah membutakan ibu. Maafkan ibu." Dewi memeluk kakiku sambil menangis. "Mbak Anissa, maafkan aku. Aku bodoh dan ikut-ikutan berbuat jahat pada Mbak. Aku sudah dikeluarkan dari kuliah, teman-teman menjauh. Tolong beri aku kesempatan untuk berubah." Budi menangis di hadapanku. Air mata seorang pria dewasa jatuh berderai.
Anissa, aku sadar kesalahanku sangat besar. Aku tidak minta kamu kembali, aku tidak pantas. Hukuman ini akan kuterima. Aku hanya mohon, berikan sedikit uang untuk ibu dan adikku agar bisa pulang kampung. Aku janji akan bekerja keras untuk membayar utangku. Tolong jangan biarkan kami mati kelaparan di jalan. Aku berdiri diam menatap mereka. Di ambang batas antara hidup dan mati, manusia baru menyadari apa yang benar-benar berharga. Air mata penyesalan mereka hari ini tampak tulus, sebuah kebangkitan nurani setelah merasakan penderitaan yang luar biasa. Pelajaran ini, meskipun terlambat, adalah yang paling berharga bagi mereka. Namun, pemahaman bukan berarti pemakluman. Memaafkan adalah melepaskan beban di hatiku, bukan untuk kembali menyelamatkan mereka yang pernah menyakitiku. Aku tidak lagi membenci mereka, tetapi aku juga tidak akan memberikan bantuan apapun lagi. Uang dan pertolongan telah ditukar dengan pelajaran hidup yang mahal ini. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Suaraku lembut namun tegas. Permintaan maaf kalian, saya terima. Di antara kita, semua urusan sudah selesai. Tidak ada lagi utang piutang. Jalan di depan kalian adalah pilihan kalian sendiri. Jalanilah dan tanggung sendiri nasib kalian. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah itu, aku dengan tegas masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup, memisahkan duniaku yang damai dengan penderitaan mereka. Aku menarik tirai jendela, tidak menoleh ke belakang. Aku berkata kepada sopir dengan nada ringan dan ceria, "Pak, kita jalan sekarang. Pulang ke rumah." Ayah dan ibu sudah menunggu untuk makan siang. Mobil melaju mulus di jalan yang cerah. Di belakangku, 3 orang itu masih berlutut di jalan, menangis dalam penyesalan yang mendalam. Sementara di hadapanku, terbentang langit yang luas, pelukan hangat orang tua, dan kehidupan baru yang cerah dan damai menanti. Kisah tentang keserakahan dan pengkhianatan telah berakhir, digantikan oleh cinta sejati dan ketenangan jiwa yang tak ternilai. Hadirin sekalian, menutup kisah yang penuh drama ini, mungkin sisa-sisa kesunyian dingin di kamar gelap itu, atau gambaran air mata penyesalan di kolong jembatan masih menyisakan renungan yang mendalam bagi kita semua. Mungkin dari kisah ini kita menyadari bahwa hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah penyakit, melainkan keserakahan dan kekejaman hati manusia. Terutama dari mereka yang kita sebut keluarga. Pelajaran terbesar adalah bahwa hukum karma itu nyata dan adil. Siapa menabur kejahatan, ia akan menuai kehancuran, dikucilkan oleh masyarakat dan hukum. Di sisi lain, cerita ini juga menyadarkan kita akan pentingnya kemandirian dan ketangguhan seorang wanita. Dalam situasi terburuk sekalipun, kita harus menjadi tuan atas hidup kita sendiri, mandiri secara finansial, dan berani membela takdir kita. Jangan pernah menyerahkan hidup kita ke tangan orang lain, karena kekuatan dari dalam diri, dan ikatan darah sejatilah pelabuhan teraman kita. Pada akhirnya, semewah apapun pakaian atau sebanyak apapun harta, semua itu tidak akan bisa menutupi karakter yang busuk. Hanya cinta yang tulus, rasa syukur, dan kebaikanlah yang menjadi fondasi kokoh bagi manusia untuk bisa hidup dengan kepala tegak di dunia ini.